Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fediansyah Atmajaya dan insya Allah hari ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya rangkum, yakni pembinaan generasi muda melalui Karang Taruna. Baik teman-teman sekalian, eh, remaja atau pemuda terkadang apa namanya eh, perlu untuk dibina karena memang pada masa-masa ini kita selaku remaja itu apa namanya beresiko untuk apa namanya terpengaruh oleh berbagai hal gitu. Kita masih labil dan emosi kita juga masih belum stabil gitu. Sehingga baik kita maupun remaja-remaja lain itu butuh untuk apa namanya itu untuk dibina. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, pemerintah menciptakan atau membuat beberapa organisasi, salah satunya adalah Karang Taruna, untuk untuk menjaga, untuk mencegah agar para remaja ini tidak menyimpang ke dalam hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, baik itu oleh dirinya sendiri maupun orang lain, bahkan mungkin bisa mencelakai dirinya ataupun orang lain gitu. Sehingga dibuatlah organisasi-organisasi kepemudaan dan Karang Taruna ini sudah memiliki dasar hukum, sudah dilindungi oleh undang-undang, sehingga lebih jelas keorganisasiannya itu lebih kuat keorganisasian. Eh, Baik teman-teman sekalian, ya kita langsung lanjut aja ya. Eh, Teman-teman sekalian pernah sih bertanya-tanya apa sih itu Karang Taruna gitu? Apa sih Karang Taruna? Kan kita sering dengar Karang Taruna, Karang Taruna, Karang Taruna gitu, tapi kita nggak tahu apa itu pengertiannya. Sini saya akan bacakan aja ya. Saya Jadi Karang Taruna itu adalah organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, khususnya di wilayah desa ataupun kelurahan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah apa namanya organisasi di wilayah desa atau kelurahan Karang Taruna ini. Dan mungkin teman-teman sekalian ada yang mengikuti atau pernah mengikuti Karang Taruna ini. Eh, Kalau saya sendiri sih pribadi belum bisa ikut Karang Taruna karena memang masih ada kegiatan lain di luar, sehingga saya memilih untuk tidak ikut dulu, karena kalau saya ikut bisa jadi nanti makin keteter gitu kan, makin keteteran nanti saya. Eh, Pengertiannya ini saya ambil dari Wikipedia dan teman-teman bisa baca lebih lanjut di sana. Silahkan dicari menggunakan aplikasi search engine yang teman-teman biasa gunakan. Kita lanjut. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah ini adalah dasar hukum ketiga dari Karang Taruna. Jadi sebelum-sebelumnya tuh ada lagi dua dasar hukum yang sekarang tuh udah dicabut. Statusnya udah dicabut dan diganti oleh dasar hukum yang ini. Apa aja itu? Yang pertama adalah Permensos tahun 2000 Permensos nomor 23 tahun 2013 tentang pemberdayaan Karang Taruna. Dan yang kedua itu yang lebih awal lagi, dasar hukum pertama yaitu Permensos nomor 77 tahun 2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna. Jadi yang lebih yang sekarang itu relevan hukumnya yang ini, Permensos nomor 25 tahun 2019. Tapi teman-teman juga harus tahu kalau sebelum ini ada tuh udah ada dasar hukum dulu, udah ada dasar hukum sebelum-sebelumnya gitu. Cuma sekarang udah diganti. Dan insya Allah saya taruh linknya di deskripsi bagi teman-teman yang mau mengunduh berkas dasar hukumnya ini, dan mungkin teman-teman bisa baca di sana ada penjelasan lebih lanjut mengenai Karang Taruna tersendiri dan kegiatan-kegiatan, tugas-tugas, fungsi dan sebagainya juga bisa dijelaskan lebih lanjut di sana. Saya juga akan menjelaskan mungkin sedikit-sedikit mengenai isi dari dasar hukum ini, dan mungkin nggak sebaik
di apa di ininya gitu, di peraturannya. Insya Allah saya taruh linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke fungsi teman-teman sekalian. Fungsi Karang Taruna, sebentar ya. Nah, fungsi Karang Taruna itu terdapat di pasal ke-7 dari Permensos nomor 25 tahun 2019 ini, teman-teman. Ada di pasal ke-7 dan dijelaskan di pasal-pasal selanjutnya hingga dari pasal 8 hingga pasal 16. Hingga pasal 17. Hingga pasal 17. Jadi bisa teman-teman bisa teman-teman baca di pasal 8 sampai pasal 17. Pasal 17 itu penjabaran mengenai poin-poin dari fungsi ini. Ya, ada 9 fungsi, yaitu administrasi dan manajerial, fasilitasi, mediasi, komunikasi, informasi dan edukasi, pemanfaatan dan pengembangan teknologi, advokasi sosial, motivasi, pendampingan dan pelopor. Jadi ini fungsi-fungsi apa nih, fungsi-fungsi Karang Taruna. Eh, kita lanjut aja ya, dari cepet. Tujuannya itu tujuan Karang Taruna itu bisa teman-teman lihat, sebenarnya masih ada banyak lagi ya. Tujuan Karang Taruna itu ada di pasal 4 bab 1 ya. Bab 1 pasal 4 itu dicantumkan eh, dicantumkan apa kan? 7 7 ada 7 poin. 7 poin tujuan Karang Taruna. Ini saya sisipkan beberapa saja di sini. Yang pertama adalah membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas. Gini aja deh ya. Eh, 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 eh. Adalah deh. Maaf teman-teman, apa namanya? Kayaknya memang banyak gangguan, jadi apa namanya flash reveal-nya nggak sampai full. Kita lanjut aja ya. Yang pertama ada membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya. Tentunya setiap organisasi yang yang melibatkan pemuda tentu 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 mempunyai tujuan, salah satunya seperti ini gitu. Untuk mengasah mengasah baik itu dari kemampuan kemampuan remajanya, kemampuan dari sosial dan yang lain-lain, tentunya ada poin-poin lain. uh, Ya, ini merupakan bukan tugas, tujuan yang bisa dibilang tujuan umum ya, tujuan umum baik dari Karang Taruna, Kepemukaan maupun organisasi-organisasi lain yang yang mencakup kepemudaan. Pasti ada tujuan untuk mengasah kemampuan anggotanya. Yang kedua, mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda. Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwasanya setiap setiap orang biasanya di masa-masa remaja itu potensi mulai terlihat gitu kan. Potensi mereka mulai terlihat, sehingga dengan mengikuti organisasi ini makin terasa kemampuan mereka dalam bermasyarakat dan dalam organisasi, dalam public speaking. Mungkin ada yang ahli dalam public speaking, dan ini bisa terasah lebih baik ketika teman-teman mengikuti organisasi, salah satunya adalah Karang Taruna. Yang ketiga, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda. Apa namanya? Melihat sisi ekonomi Indonesia yang setiap tahunnya itu bukan naik ya, tapi malah turun. Lucunya Indonesia hal yang mungkin cukup
perlu kita perhatikan ya, karena ekonomi kita memang dari tahun ke tahun ke tahun itu akan terus mengalami penurunan gitu. Sehingga di Karang Taruna ini diharapkan setiap anggotanya itu mampu mengembangkan jiwa kewirausahaannya, berusaha baik dalam bentuk apapun gitu kan. Baik itu barang maupun jasa. Yang keempat, sebenarnya masih ada tiga lagi sih, tapi saya cantumin empat aja ya. Memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tentu di negara Indonesia ini kita punya banyak suku, kita punya banyak ras, beragam agama, dan di Karang Taruna ini setiap anggota atau setiap pemuda yang mengikuti Karang Taruna itu diberikan motivasi untuk selalu menjaga kesatuan keutuhan negara Indonesia agar tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi saling sindir antar ras, agama maupun suku dan sebagainya atau yang sering kita sebut sara gitu kan. Uh, Hal ini kalau misalnya hal ini nggak kita lakukan atau misalnya pemerintah tidak mencantumkan tujuan yang keempat ini, uh, mungkin dapat dipastikan masyarakat di Indonesia khususnya remaja itu akan menjadi terpecah belah karena karena seperti yang kita lihat, mungkin sewaktu kita SMA dulu atau mungkin teman-teman yang nonton ini masih SMA atau misalnya masih di bangku-bangku sekolah, eh, terkadang kita sering buat kelompok sendiri gitu. Terkadang kita sering buat kelompok sendiri yang mungkin bisa menjerumuskan hal-hal yang enggak baik seperti tawuran, minuman keras dan sebagainya. Dan terkadang tawuran itu sendiri muncul akibat hal-hal yang nggak penting kayak misalkan ejekan ejekan teman gitu kan, karena misalkan dia itu apa salah satu temannya diajak dia berkulit lebih gelap dibanding yang lain gitu kan. Nah, sebagainya sebenarnya ketika mereka mengikuti kalangan taruna ini mereka bisa mereka bisa diharapkan mereka bisa mengerti bahwasanya ya bukan 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 yang mempersatukan mereka itu bukan warna kulit gitu kan, bukan hanya bukan warna kulit, bukan dari agamanya gitu kan, tapi bahwa kita ini sama-sama orang Indonesia gitu kan. Oke, lanjut. Tugas 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 ini hal yang mungkin bagi teman-teman sendiri atau saya sendiri pribadi itu paling paling greget ketika dengar kata tugas gitu. Nah, di Karangtaruna sendiri tentu memiliki tugas dan di organisasi lain juga tentunya memiliki tugasnya masing-masing. Ada banyak tugasnya sebenarnya untuk ini di Karangtaruna sendiri. Dan ya, ada dua tugas di pasal 6. Di pasal 6 dijelaskan ada dua tugas di Karang Taruna. Pertama, mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial. Nah, ini adalah tugas-tugas bagi anggota Karang Taruna. Dua tugas ini tentunya sangat penting, khususnya dalam memajukan bangsa Indonesia ini. Dari poin pertama aja sudah kita ketahui bahwa masih banyak potensi-potensi masyarakat kita yang harus kita gali dan harus kita kembangkan gitu. Dan berperan aktifnya juga bisa mengasah mereka agar kemampuan untuk berbicara di depan umum atau public speakingnya itu juga terasah gitu kan. Dan ya, tugas-tugasnya juga penting untuk kemajuan bangsa Indonesia. Oke, itu aja teman-teman. Mungkin masih banyak sih yang bisa disampaikan, tapi ya
menurut saya itu sih, sampai situ aja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.